Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari dengan NIM 12340300074. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam di Afrika. Keadaan Afrika Utara sebelum datangnya Islam. Afrika Utara yang kala itu didominasi oleh Kristen mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan seperti rusaknya pemerintahan dan perundang-undangan, maraknya praktek suap, adanya penjajahan dari Romawi, rusaknya keadaan sosial, dan lain sebagainya. Wilayah Afrika merupakan salah satu yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang superpower pada masa itu. Dalam sejarah peradaban dunia, bahwa kaisar-kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa yang kejam, zalim, dan berdarah penjajah. Namun, Islam dapat berkembang dengan pesat di Afrika dengan populasi 75 juta muslim dari 500 juta penduduk dunia. Perkembangan peradaban Islam di Afrika. Kehadiran Islam di Afrika tidak lepas dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW di awal masa kenabiannya. Pada saat itu, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Perjalanan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un dengan tujuan untuk menghindari penyiksaan kaum kafir sekaligus mendakwahkan agama Islam. Proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh panglima militer seperti Khulafaur Rasyidin Amr bin Ash pada tahun 642 Masehi atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ke arah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan sampai ke Barkah dan Tripoli, dan terus merangsek sampai ke daerah Carthage, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluasan wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantine III untuk merebut kembali kekuasaannya untuk wilayah Afrika. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah. Ibnu Abi Sofyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikannya kota Qairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menebus padang pasir Sahara. Sejarah masuknya Islam di Afrika Utara. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, yang mengurus Amr bin Ash untuk menguasai Mesir, yang kemudian secara sistematik dilanjutkan pengembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Pengaruh itu bukan saja pada aspek bahasa, tetapi pada peradaban pada umumnya. Data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasaan dengan masyarakat, dan menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tinggi. Afrika Utara merupakan wilayah yang strategis dan menjadi jalur menuju benua Eropa dari benua Asia. Oleh karena itu, Islam yang telah berkembang pesat di semenanjung Arabia dan sekaligus sebagai sebuah kekuatan politik menganggap penting penguasaan wilayah Afrika Utara sebagai jembatan menuju Eropa. Sebagai kekuasaan politik yang sangat kuat, Islam memasuki daratan Afrika Utara dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab
menguasai Mesir, kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya pada tahun 35 Hijriah, mencapai beberapa kawasan Tunisia. Selanjutnya, pemantapan penguasaan Islam di Afrika Utara dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Setelah penduduk asli Afrika Utara memohon kepada orang-orang Arab untuk membebaskan mereka dari kekuasaan semena-mena Az-Zaitun. Muawiyah menanggapi permohonan mereka dengan mengirim pasukan tentara di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi. Setelah menguasai Afrika Utara pada tahun 670 Masehi, sejarah masuknya Islam di Afrika Selatan. Islam mula-mula menyebar ke sejumlah wilayah di sekitar Jazirah Arab, yaitu Iran, Irak, Palestina, dan Syria. Sekitar 100 abad setelah kelahirannya, Islam mulai dikenal di wilayah-wilayah yang letaknya lebih jauh, termasuk sekitar Laut Tengah, Asia, hingga perbatasan Cina. Pintu masuk Islam di Afrika berada di wilayah Afrika Timur, yang diyakini tersebar lewat para pengungsi Muslim di Ethiopia. Tidak butuh waktu lama, pengaruh Islam berkembang secara pesat di wilayah-wilayah Afrika lainnya, termasuk di Afrika Selatan. Komunitas India yang hadir di Afrika Selatan pada akhir abad 17 hingga 18 atau di tahun 1601 Masehi hingga 1700 Masehi turut menyumbang sebagian besar populasi Muslim di wilayah tersebut. Di akhir abad ke-19, agama Islam dipeluk oleh ratusan ribu orang Afrika Selatan. Perkembangan Islam di Afrika Selatan didorong oleh kemiskinan yang melanda sebagian besar wilayah tersebut, hingga dianggap masyarakat setempat sebagai jawaban atas permasalahan mereka, karena mengajarkan konsep zakat, sedekah, dan wakaf. Agama ini turut menarik minat para generasi muda Afrika Selatan yang menjalani kehidupan keras. Melalui Islam, kaum muda mulai meninggalkan obat-obatan, judi, dan minuman beralkohol. Dengan demikian, pergerakan penyebaran Islam di Afrika Selatan sempat tertekan seiring adanya politik apartheid dan perpecahan antara pemeluk Islam. Islam di Afrika Selatan sempat terpecah menjadi dua kubu. Sebagian kubu menganut gerakan konservatif atau fundamentalisme, sementara sebagian lagi lebih ke liberal. Kubu liberal mempertimbangkan adanya pluralisme, perubahan, demokrasi, serta keadilan. Di sisi lain, kubu konservatif menganggap hal-hal tersebut sebagai penghancur identitas Islam di Afrika Selatan. Sejarah masuknya Islam di Afrika Barat dimulai sejak abad ke-7 dengan kedatangan perdagangan bangsa Arab. Islam kemudian menyebar melalui perdagangan dan pengajaran agama di Afrika Barat. Pada abad berikutnya, Islam dominan di negara Afrika Barat tersebut. Dalam hal kemajuan, Islam telah membawa perkembangan kemajuan yang pesat bagi Afrika. Contohnya yaitu di bidang pendidikan, perkembangan administrasi pemerintah, serta arsitektur dan bangunan. Dan yang paling menonjol dari berbagai bidang itu merupakan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam telah menyebarkan ajaran dan ilmu pengetahuan di Afrika melalui beberapa madrasah yang dibangun dan adanya universitas. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di Afrika. Yang pertama ada ekspansi atau penaklukan Islam, yang kedua ada migrasi ke non-muslim, yang ketiga perdagangan lintas Sahara, yang keempat kurangnya metode dakwah, yang kelima gerakan pembersihan moral. Peradaban di Afrika pada masa modern. Islam memiliki sejarah panjang di Aljazair. Agama ini telah berkembang sejak masa Khalifah Bani Umayyah. Dari Tunisia melakukan dakwah dan jihad sekaligus pembebasan rakyat Maroko, Aljazair, dan Libya dari kekuasaan Romawi. Kultur Muslim juga sedang payah. Sebelumnya, penaklukan Perancis di negeri ini terdapat sejumlah sekolah dan sejumlah badan sosial yang cukup kaya untuk memadai pembangunan keagamaan. Namun, penaklukan Perancis menyebabkan perampasan sejumlah penghasilan dan penghancuran sejumlah lembaga pendidikan.
Piagam Nasional Republik Demokrasi Rakyat Aljazair tahun 1976 berisikan, rakyat Aljazair adalah rakyat Muslim, Islam adalah agama negara sebagai bagian integral dari hakikat sejarah, Islam adalah salah satu alat pertahanan Aljazair yang paling kuat untuk menghadapi setiap usaha penghancuran kepribadian Aljazair sebagai bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.